Saat aku berjuang hidup di ICU, suamiku malah menguras habis tabunganku. Dia bilang itu bayaran pantas untuknya. Dengan tangan gemetar, kubalas satu emoji jempol. Saat keluar rumah sakit pagi itu, aku tahu persis cara membuatnya menyesal seumur hidup. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang membaca kisah ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kami bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kepalaku rasanya seperti sedang dipukul palu godam dari dalam, ritmenya seirama dengan detak jantungku yang makin cepat. Ini bukan sakit kepala biasa akibat kurang kafein atau terlalu lama menatap layar laptop. Ini berbeda. Ada rasa berdenyut yang tajam di belakang mataku, dan leherku terasa kaku luar biasa. Tapi, aku mengabaikannya. Seperti biasa. Ibu Elina, unit ini view-nya langsung ke Bundaran Senayan, ya? Suara klienku, seorang istri pejabat teras yang sedang mencari investasi properti keempatnya, terdengar agak jauh, seolah-olah dia berbicara dari ujung terowongan. Aku memaksakan seulas senyum profesional terbaikku, menelan ludah untuk meredakan rasa mual yang tiba-tiba naik ke tenggorokan. Betul sekali, Ibu, jawabku. Suaraku terdengar sedikit serak, tidak setegas biasanya. Aku berdeham pelan. Ini unit corner, jadi Ibu dapat view 270 derajat. Di hari yang cerah, Ibu bisa melihat gunung. Tapi ya, hari ini Jakarta sedang sendu sepertinya. Aku menunjuk ke arah jendela kaca setinggi plafon yang membingkai pemandangan SCBD. Di luar, langit Jakarta berwarna abu-abu gelap, menggantung rendah dan berat. Hujan deras baru saja mulai turun, mengubah kaca jendela menjadi kanvas abstrak aliran air. Di bawah sana, jalanan Jenderal Sudirman sudah mulai terlihat seperti semut merah yang berbaris, lampu rem kendaraan yang terjebak macet, padahal ini belum jam pulang kantor. Pemandangan yang memuakan, tapi juga pemandangan yang menghasilkan uang bagiku. Luar biasa, gumam si ibu, langkah kakinya bergemerutuk di atas lantai marmer Italia yang dingin dan mengilap. Suami saya pasti suka. Elina, kamu memang agen terbaik. Selalu tahu apa yang saya mau sebelum saya mengatakannya. Pujian itu biasanya membuat egoku melambung, memberiku suntikan energi untuk terus bekerja 18 jam sehari. Tapi hari ini, pujian itu terasa hampa. Rasa sakit di kepalaku makin menjadi-jadi. Tiba-tiba, ada sensasi aneh menjalar di lengan kananku. Rasanya seperti kesemutan, tapi lebih intens. Seperti ribuan jarum kecil menusuk-nusuk dari ujung jari hingga ke bahu. Aku mencoba memegang tablet kerjaku dengan tangan kanan untuk menunjukkan denah unit, tapi jari-jariku tidak mau diperintah. Tablet itu terlepas dari genggamanku, jatuh dengan suara keras yang memekakan telinga di lantai marmer yang sunyi. Layarnya retak. Sial, rutuku dalam hati. Fokus, Elina. Jangan kacaukan penjualan ini. Komisinya cukup untuk membayar cicilan rumah di Kemang dan gaya hidup Chandra bulan ini. Nama suamiku, Chandra, melintas di benakku dan membawa gelombang kekesalan yang familiar. Chandra, si seniman, yang sedang menunggu inspirasi selama 5 tahun terakhir, sementara aku banting tulang di hutan beton ini. Kalau aku tidak mendapatkan closing hari ini, dia pasti akan merengek soal uang saku bulanannya yang kurang untuk beli cat minyak impor, atau sekadar nongkrong di kafe-kafe Jakarta Selatan untuk mencari ide. Ya ampun, Elina, kamu tidak apa-apa. Klienku menatapku dengan campuran rasa kaget dan sedikit jijik melihat ketidakprofesionalan menjatuhkan barang. Maaf, Bu. Tangan saya agak licin, kataku, mencoba membungkuk untuk mengambil tablet itu. Itu kesalahan fatal. Saat aku menunduk, dunia di sekelilingku berputar hebat. Lantai marmer putih itu seolah naik menghantam wajahku. Keseimbanganku hilang total. Aku mencoba meraih dinding untuk berpegangan, tapi tangan kananku benar-benar mati rasa sekarang, terkulai tak berdaya di sisi tubuhku. Sensasi itu menjalar cepat. Bukan hanya tangan, tapi separuh wajah kananku terasa kebas. Bibirku terasa tebal dan miring. Aku ingin bicara, ingin bilang bahwa aku butuh duduk sebentar, tapi kata-kata yang keluar dari mulutku hanyalah gumaman tak jelas. Lina. Suara klienku terdengar panik sekarang. Lututku menyerah. Aku ambruk.
Bukan jatuh yang anggun seperti di film-film, tapi jatuh yang keras dan menyakitkan. Bahu kananku menghantam lantai marmer yang dingin itu terlebih dahulu, diikuti oleh kepalaku. Rasa dingin dari lantai menjalar ke pipiku. Anehnya, rasa sakit di kepalaku sedikit berkurang, digantikan oleh rasa kantuk yang luar biasa berat. Aku berbaring di sana, menatap langit-langit apartemen mewah yang dihiasi lampu gantung kristal. Lampu itu bergoyang-goyang di pandanganku yang makin kabur. Aku mendengar suara klienku menjerit, lalu suara langkah kaki berlari. Dia menelepon seseorang dengan panik. "Halo? Ambulans? Tolong, agen properti saya pingsan. Di SCBD Tower, lantai 45. Iya, sepertinya parah. Mulutnya miring." "Ah, stroke?" Pikirku dengan kejernihan yang aneh di detik-detik terakhir kesadaranku. Tanda-tandanya sudah jelas selama berminggu-minggu. Sakit kepala, lelah kronis, tekanan darah tinggi yang kuabaikan. Bodohnya aku. Di tengah kekacauan itu, pikiranku melayang pada Chandra. Aku harus menghubunginya. Dia harus tahu aku di rumah sakit. Dia suamiku, dia yang seharusnya ada di sana memegang tanganku. Dengan sisa tenaga terakhir di tangan kiriku yang masih berfungsi, aku mencoba merogoh saku blazerku untuk mengambil ponsel. Tapi gerakanku terlalu lemah. Kesadaranku tersedot ke dalam lubang hitam yang pekat. Hal terakhir yang kuingat sebelum semuanya gelap adalah dinginnya lantai marmer di pipiku, suara hujan yang makin deras memukul kaca jendela, dan rasa sunyi yang menakutkan di dalam kepalaku sendiri. Aku, Elina sang agen properti sukses penakluk Jakarta Selatan, tergeletak tak berdaya seperti boneka rusak di apartemen miliaran rupiah yang bukan milikku. Dan ironisnya, orang yang paling kuharapkan kehadirannya saat itu, justru adalah orang yang paling tidak bisa diandalkan dalam hidupku. Bunyi itu adalah hal pertama yang menyambutku kembali ke dunia. Bip, bip, bip. Iramanya konstan, mekanis, dan sangat mengganggu. Aku mencoba membuka mata, tapi kelopak mataku terasa seperti direkatkan dengan lem super. Cahaya putih yang menyilaukan memaksa masuk, membuat kepalaku kembali berdenyut, meski tidak separah sebelumnya. Ada bau khas yang langsung kukenali, campuran antiseptik yang tajam, aroma lantai yang baru dipel, dan sedikit bau samar keputusasaan. Bau rumah sakit. "Ibu Elina? Ibu bisa mendengar saya?" Sebuah suara wanita, lembut tapi tegas, terdengar di sisi kiriku. Aku memaksakan mataku terbuka. Dunia masih sedikit buram, tapi aku bisa melihat sosok berseragam biru muda mencondongkan tubuh ke arahku. Seorang perawat. Aku mencoba mengangguk, tapi leherku kaku. Aku mencoba bicara, air. Suara yang keluar dari tenggorokanku bukan suaraku yang biasanya tegas dan lantang. Itu suara serak, lemah, dan terdengar aneh di telingaku sendiri. Kata-katanya terseret, seperti kaset rusak. "Peloh." Perawat itu dengan sigap mengambil gelas bergagang sedotan dan mendekatkannya ke bibirku. Air dingin itu terasa surgawi, meskipun aku tersedak sedikit saat menelannya. Separuh tenggorokanku rasanya tidak bekerja dengan benar. "Pelan-pelan saja, Bu," katanya menenangkan. "Ibu baru sadar setelah sekitar 36 jam dalam koma buatan. Kami harus melakukannya untuk mengurangi pembengkakan di otak ibu." 36 jam? Pikiranku mencoba memproses informasi itu. Itu artinya 1,5 hari telah hilang dari hidupku. "Saya di mana?" tanyaku lagi, masih dengan susah payah. Lidahku terasa tebal dan kaku di sisi kanan. "Ibu di ICU Rumah Sakit Pusat Otak Nasional," jawabnya. "Ibu mengalami stroke iskemik. Ada sumbatan di pembuluh darah otak kiri ibu, yang mempengaruhi fungsi tubuh bagian kanan." Aku mencoba menggerakkan tangan kananku di bawah selimut tipis. Tidak ada respons. Rasanya seperti lengan itu bukan milikku, hanya seonggok daging mati yang menempel di bahuku. Kepanikan mulai merayap naik. Aku, Elina, yang selalu bergerak cepat, yang hidupnya bergantung pada mobilitas, kini lumpuh separuh? Suami saya?" tanyaku, mataku mencari-cari di sekeliling ruangan ICU yang dingin dan dipenuhi mesin-mesin canggih itu. Berharap melihat wajah Chandra yang cemas, mungkin tertidur di kursi tunggu dengan rambut berantakan. Perawat itu tampak ragu sejenak. Dia melihat catatan di tangannya sebelum menatapku dengan tatapan kasihan yang kubenci.
Sejak ibu masuk, kami sudah mencoba menghubungi kontak darurat ibu, Pak Chandra. Tapi ponselnya tidak aktif. Belum ada keluarga yang datang menjenguk, Bu. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada vonis stroke tadi. 36 jam aku di sini, antara hidup dan mati, dan suamiku sendiri tidak bisa dihubungi. Kemana dia? Apa dia begitu sibuk dengan proyek seni, imajinernya sampai tidak peduli istrinya sekarat? Rasa sakit fisik akibat stroke mulai bercampur dengan rasa sakit hati yang mendalam. Air mata panas menggenang di sudut mataku, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak akan menangis di depan orang asing. Tidak sekarang. Ponsel saya. Pintaku. Aku harus menghubunginya sendiri. Aku harus tahu kenapa dia menelantarkanku di sini. Perawat itu mengambil ponselku dari laci meja nakas. Benda itu terlihat retak layarnya, akibat jatuh di apartemen SCBD itu. Dia meletakkannya di tangan kiriku yang masih berfungsi normal. Dengan tangan gemetar dan gerakan canggung, aku mencoba membuka kunci layar. Notifikasi menumpuk. Puluhan panggilan tak terjawab dari kantor, dari klien, dari Rania kakakku. Tapi tidak satu pun dari Chandra. Lalu, mataku tertumbuk pada deretan notifikasi dari aplikasi mobile banking. Waktunya sekitar 24 jam yang lalu, saat aku masih terbaring tak sadarkan diri dengan selang ventilator di mulutku. Transfer berhasil, 250 juta rupiah ke rekening Chandra Wijaya. Transfer berhasil, 250 juta rupiah ke rekening Chandra Wijaya. Transfer berhasil, 150 juta rupiah ke rekening Chandra Wijaya. Mutasi keluar, penarikan tunai ATM 10 juta rupiah. Mutasi keluar, penarikan tunai ATM 10 juta rupiah. Napasku tercekat. Jantungku berdebar begitu kencang hingga monitor di sampingku berbunyi lebih cepat, membuat perawat menoleh kaget. Aku mengabaikannya. Aku membuka aplikasi banking itu dengan jari telunjuk kiri yang gemetar hebat. Saldo rekening bersama kami, tabungan yang kukumpulkan dengan darah, keringat, dan air mata selama 10 tahun pernikahan kami, uang yang seharusnya untuk masa depan, untuk dana darurat, seperti ini, untuk membayar cicilan rumah, kini menunjukkan angka yang mengerikan. Saldo, 17.500 rupiah. 17.500 perak. Dari ratusan juta yang ada di sana 2 hari lalu. Duniaku terasa runtuh untuk kedua kalinya. Bukan karena stroke, tapi karena pengkhianatan yang begitu brutal. Chandra tidak hanya menelantarkanku saat aku sekarat. Dia merampokku saat aku tidak berdaya. Lalu, sebuah pesan WhatsApp masuk. Dari Chandra. Pesan itu dikirim kemarin malam. Aku membukanya, mataku perih membaca kata-kata yang tertera di layar retak itu. Chandra, suamiku, aku sudah ambil bagianku. Semua tabunganmu. Ini harga yang pantas kamu bayar setelah menjadikan aku babu dan merendahkan harga diriku sebagai seniman selama bertahun-tahun. Jangan cari aku. Aku berhak bahagia. Aku menatap pesan itu lama sekali. Babu? Merendahkan harga diri? Aku yang membiayai hidupnya, memberinya atap, memberinya makan, membelikan cat dan kanvas mahalnya, sementara dia tidak pernah menghasilkan 1 rupiah pun. Aku yang bekerja sampai pembuluh darah di otakku pecah demi menopang gaya hidupnya yang sok nyeni itu. Dan ini balasannya? Rasa sedih dan takut yang tadi kurasakan menguap seketika. Digantikan oleh sesuatu yang dingin, keras, dan tajam di dalam dadaku. Amarah. Amarah yang begitu murni, hingga rasanya bisa membakar seluruh rumah sakit ini. Aku tidak menangis. Air mataku mengering seketika. Chandra baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia pikir aku sudah tamat? Dia pikir stroke ini akan membuatku jadi wanita lemah yang hanya bisa meratapi nasib? Dia salah besar. Perawat itu mendekat lagi, khawatir melihat perubahan ekspresiku yang mungkin terlihat menakutkan. Separuh wajah kaku, separuh lagi menegang karena amarah. Ibu Elina? Ibu baik-baik saja? Tensi ibu naik drastis. Aku tidak menjawabnya. Fokusku hanya pada layar ponsel. Dengan tangan kiri yang masih gemetar, bukan karena lemah, tapi karena murka yang tertahan, aku mengetik balasan untuk suamiku. Aku tidak akan memaki. Aku tidak akan memohon. Kata-kata sudah tidak ada gunanya untuk manusia seperti dia. Aku membuka menu emoji.
Jariku mencari satu simbol yang tepat. Simbol yang sering kugunakan pada klien untuk mengatakan, setuju, atau, baiklah. Tapi kali ini, maknanya berbeda. Ini adalah deklarasi perang. Aku menekan tombol kirim. Anda, tanda jempol naik. Satu emoji jempol. Itu saja. Aku meletakkan ponselku di dada, merasakan naik turunnya napas yang kini terasa berat oleh dendam. Aku menatap langit-langit Icu. Biarkan dia berpikir dia menang sekarang. Biarkan dia menikmati uang curian itu sejenak. Karena saat aku keluar dari tempat ini, tidak peduli apakah aku harus menyeret kaki kananku atau memakai kursi roda, aku pastikan dia akan membayar lunas setiap sen yang dia ambil, beserta bunganya. Elina yang lama, si istri penurut yang selalu memaklumi, sudah mati di lantai marmer SCBD kemarin. Elina yang baru-baru saja lahir di ruang Icu ini, dan dia sangat berbahaya. Hujan di Jakarta hari itu turun seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya untukku. Deras, dingin, dan tanpa ampun. Suara butiran air yang menghantam kanopi lobi rumah sakit terdengar, seperti rentetan tembakan yang memekakan telinga, bersaing dengan suara klakson tak sabar dari taksi-taksi yang berebut penumpang. Aku duduk di kursi roda, didorong oleh seorang perawat menuju pintu keluar. Rasanya sungguh menyedihkan. Baru 3 hari yang lalu aku berjalan tegak dengan heels 7 cm, memimpin presentasi penjualan apartemen miliaran rupiah. Sekarang, aku bahkan tidak bisa menalikan tali sepatuku sendiri. Tangan kananku masih terkulai lemah di pangkuan, mati rasa dan tidak berguna, sementara kaki kananku terasa berat seolah digelayuti beton. Bibirku masih terasa sedikit miring, membuatku enggan bicara banyak karena takut air liurku menetes tanpa sadar. Harga diriku hancur lebur, sama hancurnya dengan rekening bankku. Elina. Sebuah suara tegas memanggil namaku. Di tengah kerumunan orang yang berteduh, aku melihat sosok wanita yang sangat kukenal. Rania, kakak perempuanku. Dia berdiri di sana dengan setelan blazer hitam yang membalut tubuhnya dengan sempurna, payung besar di tangan kiri, dan tatapan mata yang tajam namun menyeratkan kekhawatiran mendalam. Rania adalah kebalikan dari Chandra. Dia adalah pengacara korporat papan atas, wanita besi yang tidak pernah membiarkan emosi menguasai logikanya. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa kuandalkan saat ini. Rania menerobos hujan, mengabaikan cipratan air yang membasahi sepatu mahalnya, dan langsung berlutut di depan kursi rodaku. Dia tidak memelukku dengan cengeng. Dia menangkup wajahku dengan kedua tangannya yang hangat, menatap mataku lekat-lekat, seolah sedang memeriksa kerusakan yang terjadi pada jiwaku. Kita pergi dari sini sekarang, katanya singkat. Tidak ada pertanyaan, apa kabar, atau, sakit tidak. Rania tahu persis apa yang kubutuhkan. Tindakan, bukan basa-basi. Jangan bawa aku pulang ke Kemang, Mbak, bisikku dengan suara yang masih serak dan sedikit terseret. Menyebut nama rumah itu saja membuat dadaku sesak. Rumah itu, yang kubeli dengan keringatku sendiri, kini terasa seperti tempat kejadian perkara. Aku tidak sanggup melihat barang-barang Chandra di sana. Aku tidak sanggup mencium bau parfumnya yang mungkin masih tertinggal di bantal. Siapa yang mau membawamu ke kandang buaya itu? Sahut Rania ketus sambil berdiri dan memberi isyarat pada sopirnya untuk mendekatkan mobil. Kamu ikut aku. Kita ke Kuningan. Di sana lebih aman, penjagaannya ketat, dan si brengsek itu tidak punya akses. Perjalanan menuju apartemen Rania di kawasan Kuningan terasa sangat panjang. Jakarta macet total akibat hujan. Kami terjebak di Jalan Gatot Subroto, dikelilingi lautan kendaraan yang merayap. Aku menyandarkan kepala di jendela mobil yang dingin, menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang menembus kabut hujan. Biasanya, aku akan sibuk dengan ponselku, membalas email klien atau mengecek harga pasar properti. Tapi sekarang, ponsel di genggamanku terasa seperti bom waktu yang sudah meledak. Di dalam mobil yang hening, Rania tidak banyak bicara. Dia tahu aku butuh waktu untuk memproses trauma fisik dan mental ini. Dia hanya menggenggam tangan kiriku erat-erat sepanjang perjalanan, memberikan kekuatan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sesekali dia menelepon asistennya dengan nada memerintah yang dingin, meminta disiapkan berkas-berkas tertentu. Begitu sampai di unit apartemen Rania yang berada di lantai tinggi, suasana berubah. Tempat ini adalah benteng pertahanannya. Minimalis,
modern, dan sangat terorganisir. Tidak ada debu, tidak ada barang berserakan. Sangat kontras dengan rumahku yang sering berantakan karena karya seni, Chandra yang setengah jadi berserakan di mana-mana. Duduk di sini, perintah Rania, mendudukanku di sofa kulit yang empuk. Dia menyelimutiku dengan selimut tebal dan meletakkan secangkir teh chamomile hangat di meja. Jangan menangis dulu. Air matamu terlalu mahal untuk laki-laki sampah seperti dia. Kita butuh kepala dingin sekarang. Aku menurut. Rania benar. Menangis tidak akan mengembalikan uangku. Menangis tidak akan menyembuhkan strokeku. Rania membuka laptopnya di meja kopi, jari-jarinya menari lincah di atas keyboard. Dia menghubungkan ponselku ke laptopnya, melakukan mirroring data. Wajahnya yang tadi tenang perlahan mengeras. Rahangnya menegang saat dia menelusuri data perbankan yang kuberikan aksesnya. Gila, desis Rania pelan. Dia benar-benar gila. El, kamu sadar dia tidak hanya mentransfer uang? Dia mencairkan deposito berjangka yang seharusnya kena penalti besar. Aku tahu. Jawabku lemah. Notifikasinya ada di sana. Bukan cuma itu, Rania memutar laptopnya ke arahku. Di layar terpampang sebuah dokumen digital yang diunduh dari aplikasi bank. Itu adalah formulir persetujuan pencairan dana dan kenaikan limit transfer yang memerlukan tanda tangan basah atau verifikasi biometrik tingkat tinggi. Lihat ini, tunjuk Rania pada kolom tanda tangan. Mataku membelalak. Di sana, tertera tanda tanganku. Tanda tangan yang sangat mirip. Tapi aku tahu persis itu bukan goresanku. Tarikannya terlalu kaku di bagian akhir. Dan yang lebih penting, tanggal dokumen itu dibuat adalah 2 hari yang lalu, saat aku sedang terbaring koma di ICU dengan tangan kanan lumpuh total. Bagaimana mungkin aku menandatangani dokumen saat aku bahkan tidak sadar? Ini palsu, kataku, suaraku bergetar karena marah. Dia memalsukan tanda tanganku. Rania mengangguk tegas, matanya berkilat marah. Tepat sekali. Dan ini bukan sekadar masalah rumah tangga lagi, Elina. Ini tindak pidana murni. Pemalsuan dokumen otentik, pasal 263 KUHP. Ditambah lagi dia mengakses sistem perbankanmu secara ilegal, itu kena UU ITE. Dia pikir dia pintar karena berhasil menguras uangmu? Dia baru saja menggali kuburannya sendiri. Aku menatap layar itu nanar. Chandra, pria yang dulu berjanji akan menjagaku di altar pernikahan, pria yang selama ini kuberi makan dan tumpangan hidup, ternyata mampu melakukan kejahatan sekeji ini. Dia tidak hanya serakah, dia jahat. Dia merencanakan ini. Dia memanfaatkan momen paling lemah dalam hidupku untuk menikamku dari belakang. Apa yang harus kita lakukan, Mbak? Tanyaku. Kali ini tidak ada keraguan dalam suaraku. Rasa sakit di tubuhku seolah terlupakan, digantikan oleh adrenalin yang memuncak. Rania tersenyum tipis, senyum yang mengerikan dan penuh perhitungan. Dia menutup laptopnya sejenak dan menatapku lurus. Kita akan melakukan audit forensik total malam ini. Kita cari kemana perginya setiap rupiah uang itu. Kita kumpulkan buktinya sampai dia tidak bisa berkutik. Setelah itu, kita seret dia ke neraka, baik secara hukum maupun finansial. Kamu istirahatlah sebentar, El. Biar kakakmu ini yang mulai berburu. Malam itu, di apartemen kuningan yang sunyi, ditemani suara hujan yang tak kunjung reda, perang dimulai. Aku tidak lagi merasa sebagai korban yang tak berdaya. Aku adalah singa yang terluka, dan kini aku memiliki sekutu terkuat di sisiku. Chandra mungkin berhasil mencuri uangku, tapi dia lupa bahwa aku memiliki keluarga yang akan melindungiku mati-matian. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi mataku tak bisa terpejam barang sedetik pun. Rasa kantuk yang tadi sempat menyerang di rumah sakit kini lenyap tanpa bekas, terusir oleh detak jantung yang memburu. Di ruang tengah apartemen Rania yang hanya diterangi lampu meja belajar dan cahaya layar laptop, kami berdua tenggelam dalam tumpukan dokumen digital yang berhasil diunduh Rania. Rania, dengan kacamata bacanya bertengger di ujung hidung, tampak seperti seorang detektif yang sedang memecahkan kasus pembunuhan. Dia mencetak lembaran-lembaran mutasi rekening koran dari printer nirkabelnya. Suara wir-wir printer mengisi keheningan malam, mengeluarkan bukti dosa suamiku satu persatu. Dengar ini, El,
kata Rania tanpa mengalihkan pandangan dari kertas di tangannya. Dia melingkari beberapa baris transaksi dengan spidol merah menyala. Pola penarikannya menarik. Dia mentransfer 500 juta ke rekening pribadinya, itu jelas. Tapi lihat transaksi-transaksi kecil yang terjadi sebelum kamu masuk rumah sakit. Ini yang lolos dari pengawasanmu karena kamu terlalu sibuk bekerja. Dia menyodorkan kertas itu padaku. Dengan tangan kiri, aku mengambilnya dan mendekatkannya ke mata. Di sana, di antara transaksi pembayaran listrik, belanja bulanan, dan tagihan kartu kredit yang biasa kubayar, terselip transfer-transfer rutin ke sebuah rekening bank digital atas nama satu orang, Fania Anindita. Nominalnya bervariasi. 2 juta, 5 juta, kadang 10 juta. Keterangannya selalu kosong atau hanya ditulis, operasional. Siapa Fania Anindita? Tanya Rania, menatapku tajam. Karyawanmu? Saudara jauh Chandra? Aku menggeleng pelan. Nama itu asing di telingaku. Aku tidak kenal. Chandra tidak punya saudara perempuan. Dan dia tidak punya karyawan, Mbak. Dia kan, seniman mandiri, yang bekerja sendirian di studio garasi rumah. Bagus, gumam Rania sinis. Berarti kita punya satu tersangka baru. Penadah uang curian. Rania kembali ke laptopnya. Kali ini dia tidak membuka aplikasi bank, melainkan peramban web. Jari-jarinya mengetik nama itu di mesin pencari, lalu beralih ke Instagram. Zaman sekarang, penjahat itu narsis, kata Rania sambil menggulir layar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak pamer. Kalau Chandra mentransfer uang sebanyak ini secara rutin ke perempuan ini, pasti ada jejak interaksi mereka. Aku menggeser kursi rodaku mendekat ke meja Rania. Kami mulai menelusuri akun-akun dengan nama Fania Anindita. Ada banyak. Tapi insting Rania sebagai pengacara yang sering menangani kasus perselingkuhan elit Jakarta sangat tajam. Dia melewati akun-akun yang digembok atau akun ibu rumah tangga biasa. Dia mencari profil spesifik, muda, gaya hidup hedonis, dan lokasi di Jakarta Selatan. Ini dia, Rania menunjuk layar. Sebuah akun dengan username Fania Kitty 99. Profilnya tidak dikunci. Bionya tertulis, Just a girl living her dreams. Jackal. Foto-fotonya adalah etalase kemewahan yang memuakan. Foto brunch di kafe-kafe hits Senopati, foto staycation di Hotel Bintang 5, foto belanjaan tas bermerek. Tanggal postingannya cocok dengan tanggal-tanggal transfer yang mencurigakan di rekeningku. Coba lihat foto ini. Rania mengklik salah satu postingan terbaru, diunggah sekitar 3 jam yang lalu. Darahku mendidih seketika. Di foto itu, Fania sedang memegang gelas koktail di sebuah lounge remang-remang. Dia tersenyum manja ke arah kamera. Wajahnya cantik, muda, dan terlihat sangat polos. Tipe wajah yang bisa menipu siapa saja. Tapi bukan wajahnya yang membuat napasku tercekat. Melainkan tangan seorang pria yang merangkul bahunya, tangan yang hanya terlihat sebagian di pinggir frame. Di pergelangan tangan pria itu melingkar sebuah jam tangan yang sangat kukenal. Patek Philippe Nautilus dengan dial biru. Itu. Suaraku tercekat, tenggorokanku terasa kering kerontang. Itu jam tangan Chandra. Kamu yakin? Desak Rania. Sangat yakin, Mbak. Aku yang membelikannya tahun lalu sebagai hadiah ulang tahun ke-40. Aku harus menabung bonus komisiku selama 6 bulan untuk membeli jam itu. Ada goresan kecil di dekat angka 6, karena dia pernah menjatuhkannya saat mabuk. Rania memperbesar gambar itu. Meski agak buram, goresan itu terlihat samar. Tidak salah lagi, itu Chandra. Suamiku. Pria yang mengaku mencintaiku. Pria yang hidup dari keringatku. Dia sedang bersenang-senang dengan wanita lain, minum alkohol mahal, merayakan keberhasilannya merampok istrinya yang sedang sekarat. Fania ini, dia bukan sekadar penerima transfer. Dia adalah selingkuhan. Dia adalah alasan kenapa Chandra selalu beralasan sibuk, mencari inspirasi, sampai larut malam. Ternyata inspirasinya adalah daun muda yang doyan menghabiskan uang istri sah. Pelacur kecil, desis Rania, suaranya dingin dan penuh kebencian. Jadi selama ini uangmu lari ke sini untuk membiayai tas Gucci dan latte mahal di Senopati ini. Aku menatap wajah Fania di layar itu.
Dia terlihat begitu bahagia, begitu tanpa beban. Dia tidak tahu bahwa setiap rupiah yang dia nikmati adalah hasil dari pembuluh darahku yang pecah. Dia tidak tahu bahwa dia sedang bermain api dengan orang yang salah. Lihat captionnya, tunjuk Rania. Tertulis di sana, finally, Hichosemi. Bye-bye old baggage. New life starts now. Hati berkilau gelas sampahnya Lovewin Soul Mata. Old baggage? Beban lama? Jadi itu sebutannya untukku? Istri sah yang sudah memberinya segalanya disebut beban lama? Rasa sakit hatiku berubah bentuk menjadi sesuatu yang solid dan tajam. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal penghinaan. Mereka menertawakanku. Mereka merayakan kehancuranku. Cukup, Mbak, kataku, memalingkan wajah dari layar karena tidak sanggup lagi melihat kebahagiaan palsu mereka. Aku sudah melihat cukup. Rania menutup laptopnya dengan hentakan keras. Dia menatapku, matanya berkilat penuh tekad. Sekarang kita tahu siapa musuh kita, El. Chandra bukan hanya pencuri, dia peselingkuh. Dan Vania ini, dia adalah titik lemahnya. Dia suka pamer. Dia meninggalkan jejak digital di mana-mana. Kita akan gunakan kesombongan mereka untuk menghancurkan mereka. Rania mengambil ponselnya dan menelepon seseorang, meskipun ini sudah lewat tengah malam. Halo, Pak Maruli, maaf mengganggu malam-malam. Saya butuh bantuan Bapak besok pagi-pagi sekali. Siapkan tim untuk pembekuan aset dan gugatan cerai. Dan satu lagi, saya butuh tim IT Bapak untuk melacak lokasi IP dari postingan Instagram terbaru. Ya, kita akan berburu tikus besok. Rania menutup telepon dan kembali menatapku. Dia menuangkan air putih untukku. Besok kita ke kantor Pak Maruli. Kakimu mungkin pincang, Elina, tapi otakmu masih tajam. Dan hatimu harus keras baja mulai sekarang. Jangan kasih ampun sedikit pun. Aku mengangguk pelan. Bayangan jam tangan di lengan Chandra dan senyum Vania terus menari-nari di kepalaku. Sakitnya luar biasa, tapi sakit inilah yang membuatku tetap sadar. Tidak akan, Mbak, jawabku lirih tapi penuh kepastian. Aku tidak akan memberi ampun. Aku akan mengambil kembali semuanya. Harga diriku, uangku, dan membiarkan mereka membusuk tanpa sepeser pun. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan gerimis yang sunyi. Tapi badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai esok hari. Dan kali ini, akulah yang akan menjadi badainya. Gedung pencakar langit di kawasan Tamrin itu, menjulang angkuh menantang langit Jakarta yang masih menyisakan mendung. Kaca-kacanya memantulkan hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Disinilah kantor hukum Pak Maruli berada, di lantai 38, tempat di mana nasib banyak orang kaya dan berkuasa di Jakarta ditentukan di atas meja mahoni. Aku menatap gedung itu dari balik jendela mobil Rania. Hari ini adalah hari pertama aku keluar dari apartemen persembunyian di Kuningan. Tubuhku masih terasa asing. Kaki kananku harus diseret sedikit saat melangkah, dan tangan kananku masih menggantung lemah di dalam sling penyangga, meskipun rasa kebasnya sudah sedikit berkurang berkat terapi rutin yang dipanggil Rania ke apartemen. Aku menolak memakai kursi roda hari ini. Aku ingin berjalan masuk ke kantor pengacara itu dengan kakiku sendiri, meski harus bertumpu pada tongkat berkaki 4. Ini adalah simbol perlawananku. Aku tidak akan membiarkan Chandra atau siapapun melihatku sebagai wanita lumpuh yang tak berdaya. Siap, El? Tanya Rania, tangannya siap memegang iku kalau aku goyah. Siap, Mbak, jawabku, membetulkan letak kacamata hitamku. Ayo kita miskinkan dia. Perjalanan dari lobi menuju lift terasa seperti maraton bagiku. Setiap langkah adalah perjuangan melawan gravitasi dan koordinasi otot yang kacau. Orang-orang berpakaian rapi yang lalu lalang menatapku sekilas. Mungkin kasihan, mungkin penasaran, tapi aku menegakkan dagu. Biarkan mereka melihat. Ini adalah wajah seorang istri yang bangkit dari kematian. Kantor Pak Maruli beraroma kulit mahal, kopi espresso, dan intimidasi. Ruangannya dingin, sunyi, dan dipenuhi buku-buku hukum tebal yang berjajar rapi di rak setinggi dinding. Pak Maruli sendiri adalah pria Batak berusia 60-an dengan rambut putih yang disisir rapi ke belakang dan sorot mata yang bisa menguliti kebohongan seseorang dalam hitungan detik. Dia adalah legenda di dunia hukum Jakarta,
spesialis sengketa harta dan pidana korporasi. Rania, sebagai sesama pengacara, sangat menghormatinya. "Selamat pagi, Ibu Elina." Ibu Rania, sapanya dengan suara bariton yang berat, menyalami kami tanpa basa-basi berlebih. Dia menatap tongkat dan tangan kananku sekilas, tidak ada rasa kasihan di matanya, hanya kalkulasi profesional. "Saya sudah pelajari berkas yang dikirim Ibu Rania semalam. Kasus yang menarik dan sangat kotor." Kami duduk berhadapan dengannya. Rania meletakkan tumpukan bukti fisik di meja, cetakan rekening koran, tangkapan layar Instagram Fania, dan yang paling krusial, dokumen pencairan dana dengan tanda tangan palsuku. Bajingan ini, Pak Maruli menunjuk salinan surat kuasa itu dengan ujung pulpen emasnya. Sangat ceroboh. Memalsukan tanda tangan untuk transaksi di atas 500 juta rupiah adalah bunuh diri. Pihak bank juga bisa kita seret karena kelalaian verifikasi, tapi fokus kita sekarang adalah menghentikan pendarahan aset Ibu Elina. Jantungku berdebar kencang. Mendengar orang lain menyebut suamiku, bajingan, memberikan kepuasan tersendiri, tapi juga rasa nyeri yang aneh. "Saya ingin dia hancur, Pak," kataku. Suaraku masih sedikit serak dan pelan akibat sisa stroke, tapi intonasi kemarahanku jelas terdengar. Dia mengambil uang tabungan masa depan saya saat saya koma. Dia memakainya untuk perempuan itu. Saya mau uang itu kembali, dan saya mau dia merasakan sakitnya tidak punya apa-apa. Pak Maruli mengangguk pelan, menyandarkan punggungnya di kursi kulit besarnya. "Kita akan lakukan strategi pincher movement atau jepit kepiting, Bu Elina. Serangan ganda. Perdata dan pidana sekaligus." Jelasnya, matanya berkilat tajam. "Pertama, tim saya pagi ini sudah mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam gugatan itu, kita sertakan permohonan sita marital atau marital seizure." Dia mengambil jeda sejenak untuk meminum kopinya, lalu melanjutkan. "Kedua, dan ini yang akan memukulnya paling keras hari ini, kita sudah membuat laporan polisi, LP, atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga dan pemalsuan dokumen. Berdasarkan bukti awal yang kuat ini, saya sudah berkoordinasi dengan rekanan di penyidik untuk mengajukan pemblokiran rekening segera ke pihak bank dengan alasan projects of crime, hasil kejahatan." "Seberapa cepat pemblokiran itu bisa terjadi?" tanya Rania, naluri pengacaranya ingin kepastian waktu. Pak Maruli melirik jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. "Surat permohonan blokir sudah masuk ke kantor pusat bank 1 jam yang lalu. Dengan tekanan dari koneksi kita dan bukti pidana yang jelas, saya perkirakan dalam hitungan menit dari sekarang, seluruh akses keuangannya akan mati total. Rekening bersama, rekening pribadi dia yang menerima aliran dana, kartu kredit tambahan, semuanya." Aku menahan napas. Membayangkan Chandra di luar sana, mungkin sedang tertawa-tawa, tidak sadar bahwa keran oksigen kehidupannya baru saja ditutup paksa. Sementara itu, di sebuah tempat di Jakarta Selatan, ini adalah rekonstruksi kejadian yang kudapat kemudian dari laporan kartu kredit yang gagal. Siang itu, matahari Jakarta sedang terik-teriknya. Chandra sedang menikmati kebebasan barunya. Dia membawa Fania makan siang di sebuah restoran Prancis mewah di kawasan Gunawarman. Tempat itu adalah jenis tempat di mana harga segelas air mineral bisa untuk membeli makan siang buruh selama 3 hari. Aku bisa membayangkan Chandra duduk di sana dengan kemeja linen barunya, yang dibeli pakai uangku, merasa seperti raja. Dia pasti memesan wagyu steak dan sebotol wine mahal, mencoba membuat Fania terkesan. Fania, dengan tas branded barunya diletakkan di kursi sebelah, pasti sedang sibuk memotret makanan untuk Instagram story, memberikan caption tentang betapa diberkati hidupnya. Mereka tertawa, membicarakan rencana liburan ke Eropa bulan depan, rencana yang dibiayai oleh keringat dan darahku. Chandra mungkin sedang menceritakan dongeng tentang betapa mengekangnya istri lamanya, dan betapa Fania adalah muse atau inspirasi sejatinya. Lalu, momen kebenaran itu datang. Momen ketika tagihan diletakkan di meja. Pelayan restoran yang sopan meletakkan map kulit berisi tagihan jutaan rupiah. Chandra, dengan gaya santai yang dibuat-buat, mengeluarkan kartu kredit platinum, kartu tambahan dari akun utamaku yang limitnya ratusan juta. Dia meletakkannya di atas nampan tanpa melihat total tagihan. Sombong. Beberapa menit kemudian,
pelayan itu kembali. Tapi kali ini, senyumnya sedikit kaku. Dia membungkuk sedikit, berbicara dengan suara pelan agar tidak menarik perhatian meja sebelah. Mohon maaf, Bapak. Kartunya declined. Ditolak oleh sistem. Aku bisa membayangkan wajah Chandra memerah. Dia pasti tertawa canggung, mencoba menutupi rasa malunya di depan Vania. Ah, mungkin chipnya kotor. Coba gesek lagi, Mas. Sudah kami coba 3 kali, Pak. Responnya sama, do not honor. Mungkin Bapak ada kartu lain? Keringat dingin mulai menetes di pelipis Chandra. Dia merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu debit dari rekening pribadinya, rekening tempat dia menampung uang curian dariku. Dia memberikannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Pakai ini saja. Harusnya tidak masalah. Pelayan itu pergi lagi. Vania mungkin mulai bertanya, kenapa, sayang? Ada masalah? Dan Chandra pasti menjawab, enggak, biasa, Bang suka error sistemnya. Tapi pelayan itu kembali lagi. Kali ini wajahnya lebih serius, dan dia didampingi oleh manajer restoran. Mohon maaf sekali lagi, Bapak. Kartu debit ini juga ditolak. Keterangannya, rekening dibekukan blocked. Apakah Bapak memiliki metode pembayaran lain? Tunai mungkin? Dunia Chandra pasti berhenti berputar saat itu. Dibekukan? Kata itu pasti berdenging di telinganya. Dia buru-buru membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Jari-jarinya panik menekan layar. Login berhasil. Tapi begitu masuk ke halaman utama, dia melihat angka saldonya berwarna abu-abu, dengan status tertulis jelas di bagian atas dengan huruf merah. Rekening diblokir sementara, hubungi cabang. Panik. Ketakutan murni. Di restoran mewah itu, di depan selingkuhan yang baru dipamerkannya, Chandra tidak bisa membayar makanan yang sudah masuk ke perut mereka. Wajah Vania yang tadinya memuja, perlahan berubah menjadi bingung dan malu saat menyadari tatapan menghakimi dari pelayan dan pengunjung lain. Mas, kamu nggak punya uang? Bisik Vania, suaranya tidak lagi manja, tapi menuduh. Bukan nggak punya. Ini pasti kesalahan sistem. Bentak Chandra, suaranya meninggi karena panik, membuat beberapa orang menoleh. Akhirnya, Chandra harus melakukan hal yang paling memalukan. Dia harus meninggalkan jam tangan Patek Philippe, jam kesayangannya yang juga kubelikan, sebagai jaminan di kasir restoran, sambil berjanji akan kembali membawa uang tunai. Dia diseret keluar dari surga semuanya, kembali ke realitas yang keras. Kembali di kantor Pak Maruli, ponsel Rania berbunyi. Notifikasi dari tim bank. Rania melihat layar ponselnya, lalu menatapku dengan senyum miring yang puas. Sudah tereksekusi, L. Kartunya baru saja ditolak di sebuah restoran di Gunawarman 5 menit yang lalu. Rekening utamanya juga sudah beku. Aku menghembuskan napas panjang yang tak sadar kutahan sejak tadi. Ada rasa lega yang luar biasa, seolah beban berat di dadaku sedikit terangkat. Tapi ini baru permulaan. Aku tidak hanya ingin dia malu. Aku ingin dia hancur sampai ke akar-akarnya. Bagus, kataku dingin. Sekarang, biarkan tikus itu berlarian panik mencari lubang persembunyian. Pak Maruli menutup berkasnya. Langkah pertama sukses. Sekarang, bersiaplah, Bu Elina. Tikus yang terpojok biasanya akan menggigit. Dia akan mencoba menghubungi ibu. Dia akan mengancam, memohon, melakukan apa saja. Kekuatan mental ibu akan diuji di sini. Aku mengeratkan peganganku pada gagang tongkat. Rasa sakit di tangan kananku menjadi pengingat abadi akan apa yang telah dia lakukan padaku. Biarkan dia menggigit, Pak, jawabku. Saya sudah menyiapkan racun untuknya. Jakarta semakin panas, seolah matahari ikut marah melihat drama manusia di bawahnya. Namun, sepanas apapun udara di luar, aku yakin suasana hati Chandra jauh lebih membara. Kami kembali ke apartemen Rania sore harinya. Aku duduk di balkon, memandangi langit senja Jakarta yang berwarna jingga kemerahan. Kakiku yang bengkak diletakkan di atas ottoman empuk. Di tanganku ada segelas jus kale buatan asisten Rania, katanya bagus untuk pemulihan stroke, tapi pikiranku sepenuhnya tertuju pada ponsel yang tergeletak di meja kaca di depanku. Sejak pemblokiran rekening itu terjadi siang tadi, ponselku tidak berhenti bergetar. Layarnya menyala terus-menerus,
menampilkan nama yang sama berulang kali. Suamiku, dulu. Aku sudah mengganti namanya di kontak. 27 panggilan tak terjawab. 40 pesan WhatsApp. Isi pesannya adalah studi kasus psikologi tentang seseorang yang mengalami 5 tahap kesedihan dalam waktu super cepat. Awalnya, denial, penyangkalan L, kok kartu aku nggak bisa dipakai? Kamu salah pencet blokir ya diem banking? Tolong buka dong, aku lagi di restoran nih malu banget. L, sayang, ini pasti salah paham kan? Lalu, masuk ke anger, amarah kamu sengaja ya? Maksud kamu apa blokir semua rekening? Itu uang aku juga. Jangan mentang-mentang kamu yang kerja, kamu bisa seenaknya. Ingat, harta yang didapat selama nikah itu harta bersama. Aku bisa tuntut kamu gono gini. Buka blokirnya sekarang atau aku lapor polisi kamu menelantarkan suami. Membaca ancaman, menelantarkan suami, membuatku tertawa miris. Tawa yang kering dan tanpa humor. Siapa yang menelantarkan siapa di ruang Icu kemarin? Kemudian, bargaining, tawar-menawar L, please angkat. Kita perlu bicara. Oke, aku salah ambil uang tanpa bilang. Tapi itu buat modal usaha, L. Biar aku bisa nafkahin kamu. Biar kamu gak capek kerja terus sampai sakit. Vania itu cuma teman bisnis. Sumpah, jangan dengerin gosip. Buka dikit aja, L. 50 juta aja buat aku bayar kontrakan sama makan. Kasihan aku luntang-lantung. Dan sekarang, dia ada di tahap depresion. Putus asa aku nggak bisa pulang ke rumah Kemang. Kuncinya udah diganti ya? Aku tidur di mana malam ini? Elina, aku suamimu. Tega kamu lihat aku kayak gini? Aku membiarkan pesan-pesan itu menumpuk tanpa centang biru. Aku mematikan laporan dibaca. Silent treatment adalah senjata yang paling menyakitkan bagi seorang narsistik seperti Chandra. Dia terbiasa menjadi pusat perhatianku, terbiasa rengekannya langsung kutanggapi. Diabaikan seperti ini pasti membunuhnya perlahan. Jangan dibalas. Suara Rania terdengar dari belakang. Dia berjalan membawa laptopnya ke balkon. Setiap respon dari kamu adalah oksigen buat dia. Biarkan dia tercekik. Aku nggak berniat balas, Mbak, kataku sambil menyesap jus hijau yang rasanya aneh itu. Aku cuma menikmati pertunjukannya. Rania duduk di sampingku. Wajahnya serius. Oke, L. Kita masuk ke fase berikutnya. Tikus sudah terperangkap, tapi dia masih bisa nekat. Kita perlu memancing dia keluar supaya polisi bisa menangkapnya dengan mudah. Kalau kita biarkan dia di kontrakan barunya, proses penangkapannya bisa drama dan dia mungkin menghilangkan barang bukti uang tunai yang sempat dia tarik. Maksud Mbak? Kita tahu dia punya paspor. Kita tahu dia panik. Orang panik yang memegang uang tunai, sisa penarikan yang belum dibelanjakan, biasanya akan berpikir untuk kabur. Apalagi kalau dia sadar hukum menjeratnya. Rania menunjukkan layar laptopnya. Dia sedang terhubung video call dengan seseorang yang wajahnya disamarkan. Kontak Rania di unit cybercrime. Rencana kita adalah memberinya sedikit celah. Celah sempit untuk dia lari, yang sebenarnya mengarah langsung ke jaring kita. Jelas Rania. Kita akan buka satu pintu kecil. Lanjut Rania. Kita akan transfer sejumlah dana. Tidak banyak, cukup untuk membeli tiket pesawat dan biaya kabur beberapa hari, ke rekening yang tidak dibekukan. Rekening lamamu yang jarang dipakai, yang kartu ATM-nya dia pegang. Kenapa kita kasih dia uang? Tanyaku bingung. Bukannya kita mau miskinkan dia? Ini umpan, Elina, kata Rania tersenyum licik. Uang 50 juta rupiah. Kita labeli transfernya dengan keterangan, uang pisah, jangan hubungi lagi. Ini akan membuat dia berpikir kamu sudah menyerah, bahwa kamu cuma ingin dia pergi dari hidupmu dan rela bayar dia untuk pergi. Psikologisnya, tambah Rania, dia akan merasa menang. Ah, Elina masih lemah. Dia kasih aku pesangon. Dia akan mengambil uang itu. Dan begitu uang itu cair, kita akan lihat pergerakannya. Kalau dia menarik tunai dan menuju bandara bingo, kita tangkap dia atas dugaan upaya melarikan diri dan pencucian uang. Aku merenung sejenak. Rencana ini berisiko, tapi brilian. Chandra adalah pengecut. Kalau dia diberi jalan keluar yang mudah,
dia pasti akan mengambilnya daripada menghadapi konfrontasi hukum. Dia akan berpikir bisa lari ke luar negeri, memulai hidup baru dengan uang sisa dan pesangon dariku. Lakukan, Mbak, putusku. Kirim 50 juta itu. Anggap saja itu biaya tiket dia menuju penjara. Rania mengangguk pada orang di layar laptopnya. Eksekusi, Pak. Dalam hitungan menit, transfer dilakukan. Kami menunggu dalam ketegangan. Matahari sudah terbenam sepenuhnya, digantikan oleh lampu-lampu kota Jakarta yang gemerlap. Aku membayangkan Chandra di kamar kontrakannya yang mungkin panas, karena listriknya belum dibayar tokennya. Dia pasti sedang menatap layar HP dengan putus asa. Tiba-tiba, notifikasi masuk di sistem monitoring Rania. Dana masuk, 50 juta rupiah. Status, berhasil. 5 menit kemudian, notifikasi lain muncul. Penarikan tunai ATM, maksimal limit 10 juta rupiah. Lokasi ATM, minimarket di daerah Cipete. Dia memakannya, bisik Rania penuh kemenangan. Dia ambil umpannya. Lalu, satu pesan WhatsApp masuk ke ponselku. Dari Chandra. Suamiku, dulu bagus. Kamu akhirnya sadar. 50 juta sebenarnya kurang buat ganti rugi waktu aku yang terbuang sama kamu. Tapi oke, aku terima sebagai tanda perpisahan. Jangan cari aku lagi. Aku akan pergi jauh. Darahku mendidih membaca kesombongannya. Kurang? Uang 50 juta itu adalah gaji 3 bulan manajer, dan dia bilang kurang? Dasar parasit tak tahu diri. Sabar, El. Rania menenangkan, melihat tanganku yang gemetar meremas pegangan kursi. Biarkan dia merasa di atas angin malam ini. Tim di lapangan sudah bergerak. Mereka memantau posisinya lewat sinyal ponsel. Dia mau kemana? Tanyaku. Kita lihat besok pagi, kata Rania sambil menutup laptopnya. Tapi prediksiku, dia akan memesan tiket pesawat malam ini juga. Dia takut kamu berubah pikiran dan memblokir lagi. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Ada rasa sakit karena pernikahan 10 tahunku berakhir, seperti transaksi bisnis yang gagal total. Tapi ada juga rasa antisipasi yang kejam. Aku membayangkan wajah Chandra besok saat dia sadar bahwa kebebasan yang dia beli dengan uangku hanyalah ilusi. Chandra berpikir dia adalah burung yang lepas dari sangkar. Dia tidak sadar bahwa dia hanyalah tikus yang sedang berlari di dalam labirin, di mana setiap belokan hanya mengarah pada satu tujuan. Perangkap yang sudah kami siapkan dengan sangat teliti. Besok adalah babak penentuan. Bandara Soekarno-Hatta akan menjadi panggung terakhir drama rumah tanggaku. Dan aku akan pastikan, tepuk tangan terakhir bukan untuknya. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 3 Ultimate. Sebuah mahakarya arsitektur modern yang dingin, megah, dan pagi ini, terasa seperti sebuah panggung raksasa yang sedang menanti babak terakhir dari sebuah tragedi. Jam digital di dinding keberangkatan menunjukkan pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Cahaya matahari pagi yang pucat berusaha menembus dinding kaca raksasa, menciptakan bayang-bayang panjang yang membelah lantai granit mengkilap di bawah kaki kami. Udara di dalam terminal terasa menusuk tulang. Pendingin ruangan sentral sepertinya disetel pada suhu terendah. Atau mungkin, itu hanya refleksi dari dinginnya hatiku sendiri. Aku duduk di sudut sebuah coffee shop premium yang posisinya strategis. Sedikit tersembunyi di balik pilar beton besar namun, memiliki sudut pandang panorama langsung ke arah deretan counter check-in maskapai penerbangan internasional. Di hadapanku, secangkir hot latte yang kupesan 30 menit lalu sudah kehilangan uap panasnya, membiarkan buih susunya pecah dan mengendap, sama tak tersentuhnya dengan roti croissant di piring kecil di sebelahnya. Aku tidak bisa makan. Tenggorokanku terasa seperti tersumbat oleh gumpalan emosi yang keras. Campuran antara amarah, kesedihan, dan adrenalin pemburu yang sedang mengintai mangsanya. Minum sedikit, El. Kamu butuh gula? Suara Rania memecah lamunanku. Aku menoleh ke samping. Kakak perempuanku, Rania, duduk dengan postur tegak yang menjadi ciri khasnya sebagai pengacara korporat papan atas. Bahkan di jam sepagi ini, penampilannya tanpa celah. Blazer abu-abu gelap, rambut yang disanggul rapi, dan tatapan mata yang tajam di balik kacamata bacanya. Namun, berbeda denganku yang hanya duduk mematung, Rania sedang bekerja. Di meja bundar kecil di antara kami,
dia telah mendirikan pusat komando mini. Sebuah laptop terbuka menampilkan grafik pergerakan sinyal GPS, sebuah tablet yang terhubung dengan CCTV, hasil kerjasamanya dengan otoritas bandara, dan 2 ponsel pintar yang terus menyala menampilkan notifikasi dari tim lapangan. Aku tidak lapar, Mbak, jawabku lirih. Suaraku masih terdengar parau, sisa-sisa kerusakan saraf akibat stroke yang kualami seminggu lalu. Tangan kananku, yang masih terasa berat dan kaku, kutaruh di pangkuan, tersembunyi di balik selimut tipis yang kubawa. Aku tidak ingin orang-orang melihat tanganku yang gemetar bukan karena dingin, tapi karena kerusakan otak yang disebabkan oleh pria yang sedang kami tunggu. Posisi target? Tanyaku, mencoba mengalihkan fokus dari kelemahanku sendiri. Rania mengetuk layar tabletnya dengan ujung jari telunjuk yang berkutek merah marun. Mobil taksi online yang mereka tumpangi baru saja melewati gerbang tol Cengkareng 5 menit yang lalu. Mereka sedang menuju area drop-off keberangkatan internasional. Estimasi kedatangan, 4 menit lagi. 4 menit. Jantungku berdegup kencang, memompa darah ke seluruh tubuh dengan ritme yang menyakitkan. 4 menit lagi aku akan melihat wajah itu. Wajah Chandra. Suamiku. Pria yang selama 10 tahun terakhir tidur di sampingku, memakan masakanku, dan membelanjakan uang hasil keringatku. Pria yang sama yang menguras habis tabunganku saat aku sedang bertaruh nyawa di ruang ICU, meninggalkanku dengan saldo Rp17.000 dan sebuah pesan penghinaan. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan kilasan memori itu datang. Ingatan saat aku ambruk di lantai marmer apartemen SCBD, rasa sakit kepala yang meledak, dan ketakutan luar biasa saat tubuhku tak lagi menuruti perintah otak. Lalu, ingatan tentang notifikasi bank itu. Pesan WhatsApp itu, aku ambil bagianku. Rasa sakit hatiku bukan lagi berbentuk kesedihan yang cengeng. Itu telah bermutasi menjadi sesuatu yang jauh lebih padat, lebih gelap, dan lebih kuat. Kebencian. Kebencian yang murni dan mengkristal, setajam pecahan kaca. Tim Pak Maruli sudah standby, tanyaku lagi, membuka mata. Sudah, jawab Rania tenang, matanya tak lepas dari layar. Ada 4 personel berpakaian preman di sekitar Island C dan D. 2 petugas kepolisian berseragam sudah menunggu di ruang keamanan, siap bergerak begitu kita beri kode. Petugas imigrasi di konter juga sudah memegang data, red notice, internal untuk paspor atas nama Chandra Wijaya. Rania menatapku lekat, melepaskan kacamata bacanya sejenak. El, kamu yakin kuat melihat ini? Kita bisa pulang sekarang. Biarkan tim yang mengurus penangkapannya. Kamu tidak perlu menyaksikan kotoran itu dibersihkan. Aku menggeleng tegas, meski leherku terasa kaku. Tidak, Mbak. Aku harus melihatnya. Aku harus melihat momen ketika kesombongannya runtuh. Aku harus melihat saat dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa aku. Itu bagian dari terapiku. Rania menghela napas panjang, lalu mengangguk tanda mengerti. Dia kembali memasang kacamatanya. Baiklah, kalau itu maumu. Ingat, jangan buat kontak mata langsung kalau kamu belum siap. Kita di sini sebagai penonton, bukan pemain. Biarkan hukum yang menjadi algojonya hari ini. Bunyi bip nyaring terdengar dari laptop Rania. Sebuah titik merah di peta digital berhenti bergerak tepat di depan lobi keberangkatan Gate 2. Mereka sampai, bisik Rania. Auranya berubah seketika, dari seorang kakak yang khawatir menjadi seekor hiu yang mencium bau darah. Pertunjukan dimulai. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menyipitkan mata ke arah pintu kaca otomatis yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat kami duduk. Kerumunan penumpang yang baru datang terlihat menyemut. Ada keluarga yang hendak berlibur dengan tawa riang, ada pebisnis yang berjalan cepat sambil menelepon, dan ada rombongan jemaah umrah yang sedang berkumpul. Lalu, aku melihatnya. Dia melangkah masuk melalui pintu geser otomatis itu. Chandra. Dia mengenakan topi baseball bermerek New York Yankees, topi yang kubelikan di Grand Indonesia bulan lalu, ditarik rendah menutupi dahinya. Wajahnya tertutup kacamata hitam besar, seolah-olah dia adalah selebriti yang sedang menghindari paparazzi, padahal dia hanyalah seorang pencuri yang lari dari kenyataan. Dia mengenakan jaket bomber hijau army yang trendy, celana jeans slim fit, dan sepatu sneakers putih bersih yang harganya setara dengan gaji UMR Jakarta. Semua yang menempel di tubuhnya,
dari ujung kepala sampai ujung kaki, dibeli dengan uangku. Uang yang kukumpulkan dengan bekerja 18 jam sehari, menahan sakit kepala, menahan lelah, sementara dia sibuk berlagak seniman di studio rumah kami yang nyaman. Dia mendorong troli bandara yang memuat 3 koper besar berjenis hardcase warna perak. Itu koper-koper mahal kami, koper yang biasanya kami gunakan untuk liburan tahunan ke Eropa atau Jepang. Melihat koper itu sekarang digunakan untuk melarikan diri dengan uang curianku membuat perutku mulas. Di sebelahnya, berjalanlah wanita itu. Fania. Melihatnya secara langsung jauh lebih menyakitkan daripada melihat fotonya di Instagram. Dia masih muda, mungkin baru awal 20-an. Kulitnya putih terawat, rambutnya panjang bergelombang dicat warna coklat pirang yang sedang tren. Dia mengenakan summer dress bermotif bunga-bunga yang terlalu tipis untuk suhu bandara, dipadukan dengan kardigan rajut longgar yang jatuh di bahunya. Di lengannya tergantung tas tangan merek Louis Vuitton, model terbaru yang bahkan aku sendiri mikir 2 kali untuk membelinya. Perbedaan bahasa tubuh mereka sangat mencolok, seperti langit dan bumi. Chandra terlihat seperti tikus yang terjebak di ruangan terang benderang. Kepalanya terus menoleh ke kiri dan kanan dengan gerakan patah-patah yang gelisah. Bahunya tegang, langkahnya terburu-buru dan tidak sabar. Dia berkali-kali membetulkan letak tas selempang di dadanya, tas yang kuyakin berisi dokumen penting dan mungkin sisa uang tunai. Keringat terlihat mengilap di sekitar pelipisnya meski udara dingin. Dia ketakutan. Dia tahu dia sedang berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Sebaliknya, Fania terlihat seperti sedang berada di dunia lain. Dia berjalan dengan santai, bahkan sedikit melenggak-lenggok, matanya terpaku pada layar iPhone di tangannya. Dia tersenyum sendiri, sesekali berhenti sebentar untuk mengambil selfie dengan latar belakang keramaian bandara, memanyunkan bibirnya dengan gaya yang dibuat-buat. Gadis bodoh. Dia tidak tahu apa-apa. Lihat betapa naifnya dia, gumam Rania dengan nada jijik yang tak ditutup-tutupi. Chandra pasti membohonginya habis-habisan. Dia pasti bilang ini liburan romantis dadakan, atau perjalanan bisnis mendesak di mana dia akan dimanjakan. Fania tidak tahu kalau dia sedang berjalan menuju sel tahanan. Dia menikmati uangku. Mbak, desisku, tanganku meremas taplak meja hingga buku-buku jariku memutih. Dia pamer tas itu di sosial media seolah-olah dia yang membelinya. Padahal itu uang obatku. Tenang, El. Tas itu akan jadi barang bukti sitaan dalam waktu kurang dari 1 jam. Rania menenangkan, tangannya mengusap punggungku. Kami melihat mereka berhenti sejenak di dekat sebuah pilar besar, tak jauh dari papan informasi penerbangan. Terjadi sedikit ketegangan. Chandra terlihat membentak Fania, menunjuk ke arah ponsel Fania dengan kasar. Aku bisa membaca gerak bibirnya meski dari kejauhan. Simpan HP-nya. Jangan posting apa-apa. Fania terlihat cemberut. Dia melipat kedua tangannya di dada, memasang wajah merajuk manja yang mungkin biasanya ampuh untuk meluluhkan hati Chandra. Tapi kali ini, Chandra tidak punya waktu untuk drama percintaan. Dia terlihat stres berat. Dia mengabaikan rajukan Fania, dan malah sibuk merogoh tas selempangnya. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Itu dia, kata Rania cepat, matanya menyipit. Itu uang tunai yang dia tarik semalam. Uang pancingan kita. 50 juta rupiah plus sisa uang yang dia curi sebelumnya. Dia mau kemana? Money changer, jawab Rania. Lihat arah matanya. Dia melihat ke gerai penukaran uang asing di sebelah kiri check-in counter. Dia mau menukar rupiah ke dolar Singapura. Strategi standar pelarian aset. Benar saja, Chandra mendorong trolinya dengan kasar menuju gerai money changer. Fania terpaksa mengikutinya dengan langkah terseret-seret, karena hak sepatunya yang tinggi. Rania segera mengetik pesan di grup WhatsApp tim operasinya. Target bergerak ke money changer 2 sisi. Biarkan transaksi terjadi. Dokumentasikan. Ini bukti tambahan untuk pasal pencucian uang. Kami mengamati dari jauh saat Chandra berbicara dengan petugas di balik kaca money changer. Dia terlihat tidak sabar, kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan cepat. Dia menyerahkan gepokan uang rupiah itu. Petugas menghitungnya dengan mesin, suara TRRRTTTRRRTTT mesin penghitung uang seolah terdengar sampai ke telingaku, menghitung setiap lembar keringatku yang dicurinya. Transaksi itu memakan waktu sekitar 10 menit.
Chandra menerima tumpukan dolar Singapura dan memasukkannya dengan tergesa-gesa ke dalam tas pinggang yang tersembunyi di balik jaketnya. Dia menoleh ke sekeliling sekali lagi dengan paranoid, memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu kembali menghampiri Vania. "Sekarang," kata Rania. Mereka menuju counter check-in Singapore Airlines. Barisan ekonomi. Ada ironi yang menyedihkan melihat itu. Dulu, setiap kali kami bepergian, aku selalu memastikan kami duduk di kelas bisnis. Aku ingin Chandra merasa dihargai, merasa setara dengan kolega-kolegaku yang sukses. Aku memanjakannya dengan fasilitas lounge, fast track, dan kenyamanan. Sekarang, dia harus mengantre di jalur ekonomi yang mengular panjang, berdesak-desakan dengan backpacker dan TKI, dengan wajah tertunduk malu. Mereka masuk antrean, laporku, mataku tak lepas dari punggung Chandra yang mulai basah oleh keringat. Antrean itu bergerak lambat. Setiap menit yang berlalu terasa seperti siksaan. Aku bisa melihat ketegangan Chandra makin memuncak. Dia berkali-kali mengusap wajahnya, melepas dan memakai kacamatanya kembali. Vania, di sisi lain, mulai terlihat bosan. Dia mencoba mengajak Chandra bicara, tapi Chandra hanya menjawab dengan anggukan atau gelengan singkat. Hubungan yang dibangun di atas fondasi kebohongan dan uang curian mulai retak di bawah tekanan realitas. Akhirnya, giliran mereka tiba. Mereka maju ke meja lapor diri. Petugas ground staff, seorang wanita muda dengan seragam batik yang rapi, menyambut mereka dengan senyum profesional. "Selamat pagi, Pak. Bisa minta paspor dan tiketnya?" Chandra menyerahkan 2 buah paspor berwarna hijau. Paspornya dan paspor Vania. "Jarak kami cukup jauh, tapi berkat keheningan relatif di pagi hari dan posisi kami yang lebih tinggi, aku bisa menangkap dinamika yang terjadi." Petugas wanita itu membuka paspor, meletakkannya di atas pemindai, dan mulai mengetik di komputernya. Tik, tik, tik. Tiba-tiba, gerakan tangan petugas itu terhenti. Dia menatap layar monitornya dengan kening berkerut. Dia mengetik lagi, kali ini lebih lambat, seolah ingin memastikan apa yang dilihatnya. Lalu, wajahnya berubah. Senyum ramahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi siaga yang serius. Layar komputernya pasti baru saja menyala merah. Red Notice Alert. "Ada masalah, Mbak?" Aku melihat Chandra bertanya. Bahunya naik, sikap defensifnya langsung muncul. "Tiketnya sudah confirmed kok. Saya beli online semalam." Petugas itu tidak langsung menjawab. Dia mengangkat gagang telepon di mejanya, berbicara dengan suara pelan sambil melirik Chandra sekilas. Lirikan itu adalah lirikan yang diberikan seseorang saat melihat seorang kriminal. "Sebentar ya, Pak. Ada sedikit verifikasi data yang perlu kami lakukan dengan pihak imigrasi," kata petugas itu, mencoba terdengar tenang meski suaranya sedikit bergetar. "Verifikasi apa lagi?" Suara Chandra meninggi. Kepanikan mulai mengambil alih akal sehatnya. "Pesawat saya boarding sebentar lagi. Jangan mempersulit dong. Saya ini warga negara yang mau liburan." "Sabar, Pak. Ini prosedur standar," jawab petugas itu, tapi tangannya di bawah meja menekan tombol darurat, tombol silent alarm yang memanggil keamanan. Di saat itulah, jaring yang kami pasang resmi ditarik. Dari arah pilar di belakang konter, 4 pria berbadan tegap yang sejak tadi menyamar sebagai penumpang yang sedang membaca koran, bergerak serentak. Gerakan mereka cepat, efisien, dan mematikan. Di belakang mereka, 2 petugas kepolisian berseragam lengkap dengan rompi neon berjalan dengan langkah pasti. Chandra, yang insting pengecutnya sangat tajam, merasakan pergerakan itu. Dia menoleh ke belakang. Matanya membelalak lebar di balik kacamata hitamnya saat melihat para petugas mendekat. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas. Dia mencoba mundur. Langkah kakinya goyah, menabrak troli kopernya sendiri hingga koper-koper itu terguling jatuh dengan suara braak yang keras, menarik perhatian seluruh terminal. "Bapak Chandra Wijaya?" Suara salah satu petugas berpakaian preman menggelegar, tegas dan otoritatif. Chandra menggeleng panik. "Bukan. Saya bukan Chandra. Anda salah orang." Penyangkalan yang bodoh. "Jangan bergerak. Angkat tangan." Chandra, dalam kepanikan total,
Melakukan hal terbodoh yang bisa dilakukan seseorang di bandara internasional. Dia mencoba lari. Dia berbalik badan, mencoba menerobos antrean orang di belakangnya, mendorong seorang ibu tua hingga hampir terjatuh. "Lari!" teriaknya pada Fania, tapi Fania hanya berdiri mematung dengan mulut ternganga, sok berat. Pelarian Chandra hanya bertahan 2 detik. 2 petugas dengan sigap menerjangnya. 1 petugas menyapu kakinya, sementara yang lain mengunci lengan kanannya. Chandra tersungkur ke lantai granit yang keras. Wajahnya menghantam lantai. Topi dan kacamatanya terlempar, memperlihatkan mata yang dipenuhi ketakutan murni. "Lepaskan. Saya tidak salah. Ini uang saya. Istri saya yang gila. Dia menjebak saya," teriak Chandra histeris saat tangannya ditekuk paksa ke belakang punggung. Bunyi klik-klik logam beradu terdengar tajam. Borgol telah terpasang. Simbol akhir dari kebebasannya. Kerumunan di terminal itu gempar. Orang-orang mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian itu. Cahaya kilat kamera berkedip-kedip seperti lampu disko. Dalam hitungan menit, video penangkapan ini pasti akan viral di TikTok dan Instagram. "Istri saya, Elina, dia iblis." Chandra masih meronta-ronta seperti cacing kepanasan saat petugas menyeretnya berdiri. "Dia sudah mati." Maksud saya dia menipu saya." Kata-katanya kacau balau, mencerminkan pikirannya yang hancur. Sementara itu, Fania akhirnya sadar dari keterkejutannya. Polwan mendekatinya. "Saudari Fania Anindita, Anda ikut kami." Enggak. Fania menjerit, suaranya melengking tinggi. Dia mundur, air matanya mulai melunturkan riasan wajahnya yang tebal. "Saya nggak kenal dia. Saya cuma diajak jalan-jalan." "Sumpah, Pak." Dia bilang dia duda kaya. Dia bilang istrinya meninggal karena sakit. Pengakuan itu menghantamku seperti tamparan fisik. Istrinya meninggal karena sakit. Jadi itu skenario yang dia jual pada selingkuhannya? Bahwa aku mati saat stroke itu? Bahwa dia adalah duda yang bebas? "Bajingan," desisku pelan. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya menetes 1 butir. Bukan karena sedih kehilangan dia, tapi karena sadar betapa rendahnya nilai nyawaku di matanya. Fania terus menangis histeris saat Polwan memegang lengannya. Dia menatap Chandra dengan tatapan penuh kebencian. "Penipu. Kamu bilang kamu punya perusahaan. Kamu bilang ini uang warisan. Dasar laki-laki kere. Balikin waktu gue." Drama itu menjadi tontonan gratis bagi ratusan orang. Chandra, dengan wajah merah padam karena malu dan marah, digelandang melewati kerumunan. Dia menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari kamera-kamera ponsel yang menyorotnya tanpa ampun. Fania berjalan di belakangnya, terseduh-seduh, penampilannya yang glamour kini terlihat menyedihkan dan berantakan. Rania menyentuh bahuku lembut. "Kamu mau turun? Mau menamparnya? Atau sekadar meludah di depannya? Ini kesempatanmu, El." Aku menatap rombongan yang menjauh itu. Melihat punggung Chandra yang bungkuk, melihat betapa kecilnya dia sekarang. Hasrat untuk turun ke sana, untuk memaki, untuk mencakar wajahnya memang ada. Tapi kemudian, aku menyadari sesuatu yang lebih penting. Turun ke sana berarti memberinya panggung. Turun ke sana berarti membiarkan dia melihatku dalam kondisi sakit, berjalan dengan tongkat, lemah. Itu akan memberinya kepuasan bahwa dia berhasil menyakitiku. Aku menggeleng pelan, menghapus air mata di pipiku dengan punggung tangan kiri. "Tidak, Mbak. Dia tidak layak melihat wajahku lagi. Dia tidak layak tahu bahwa aku ada di sini menyaksikan kehancurannya. Biarkan dia bertanya-tanya. Biarkan ketidaktahuan itu membusuk di kepalanya saat dia duduk di sel penjara sendirian nanti malam. Apakah Elina tahu? Apakah Elina yang merencanakan ini? Di mana Elina?" Aku mengambil cangkir kopiku yang sudah dingin, menyesapnya sedikit. Rasanya pahit dan asam, tapi entah kenapa, terasa melegakan. Hukuman terberat bagi seorang narsistik seperti dia adalah diabaikan dan dilupakan. "Mbak, hari ini, aku tidak akan memberinya validasi eksistensi." Rania tersenyum, sebuah senyum bangga yang tulus. Dia merangkul bahuku erat.
Itu jawaban seorang ratu, Elina. Kamu benar. Biarkan dia hancur dalam kesendiriannya. Kami duduk di sana selama 10 menit lagi, sampai kerumunan bubar dan suasana terminal kembali normal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya petugas kebersihan yang terlihat mengepel jejak sepatu kotor bekas pergumulan tadi. Dunia terus berputar. Pesawat tetap terbang. Dan Chandra, pria yang pernah menjadi pusat semestaku, kini hanyalah sebuah nama dalam daftar tahanan polisi. Ayo pulang, Mbak. Ajakku, meraih tongkatku. Kakiku pegal. Dan aku merasa sangat mengantuk. Tapi mengantuk yang enak. Seperti beban ratusan kilo baru saja diangkat dari pundakku. Kita pulang, kata Rania, membantuku berdiri. Kita mampir beli bubur ayam kesukaanmu dulu di Senopati, rayakan kemenangan kecil ini. Ide bagus, jawabku sambil tersenyum tipis. Bubur ayam tanpa kacang, dan tanpa pengkhianat. Kami berjalan keluar dari bandara, meninggalkan dinginnya Terminal 3 menuju hangatnya matahari Jakarta yang menyambut di luar. Di dalam mobil, aku menyandarkan kepala, melihat jalan tol yang membentang. Babak ini selesai. Tapi hidupku yang baru, hidup tanpa benalu, baru saja akan dimulai. Dan aku tahu, proses penyembuhan sesungguhnya, baik fisik maupun hati, akan jauh lebih panjang dari antrean check-in tadi. Namun setidaknya, aku menghadapinya dengan kepala tegak. 6 bulan. Secara matematis, itu hanyalah 180 hari. Namun bagiku, 6 bulan terakhir terasa seperti 1 dekade kehidupan yang dipadatkan. 6 bulan yang lalu, aku adalah wanita yang berbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit dengan separuh tubuh mati rasa dan hati yang dicabik-cabik. Hari ini, aku berdiri di balkon apartemen baruku, menatap matahari pagi yang merangkak naik di ufuk timur Jakarta, membawa janji hari baru yang hangat. Suasana pagi di kawasan Kebayoran Baru ini memiliki ritme yang berbeda dengan SCBD atau Kemang. Di sini, di jalanan yang diteduhi pohon-pohon trembesi raksasa, suaranya lebih tenang. Ada kicau burung gereja yang berebut remah roti di teras tetangga, suara sapu lidi petugas kebersihan jalanan yang bergesekan dengan aspal, dan aroma samar tanah basah sisa hujan semalam yang menguap di sinari matahari. Aku mengangkat cangkir keramik berisi kopi Arabica Gayo favoritku. Uapnya mengepul, menari-nari di udara pagi yang sejuk. 1, 2, 3. Hitungku pelan. Dengan tangan kananku, tangan yang 6 bulan lalu hanya seonggok daging tak berguna, aku menggenggam gagang cangkir itu. Genggamanku belum sempurna. Masih ada getaran halus, tremor, yang kadang muncul saat aku lelah atau stres. Tapi aku bisa mengangkatnya. Aku bisa mendekatkannya ke bibirku tanpa menumpahkannya. Ini adalah kemenangan. Kemenangan yang diraih bukan dengan keajaiban instan, melainkan melalui ratusan jam sesi fisioterapi yang menyakitkan, air mata frustrasi saat gagal mengancingkan baju sendiri, dan tekad baja untuk tidak membiarkan Chandra menang 2 kali. Dia sudah merusak keuanganku, aku tidak akan membiarkan dia merusak tubuhku selamanya. Aku menyesap kopi hitam itu. Pahit, asam, dan bold. Rasanya menjalar ke seluruh sarafku, membangunkanku sepenuhnya. Apartemen ini adalah simbol kehidupanku yang baru. Tidak seluas rumah di Kemang yang dulu kami tempati. Unit ini lebih compact, tipe 2 kamar tidur di sebuah low-rise apartemen yang privat. Tapi, setiap inci dari tempat ini adalah milikku. Benar-benar milikku. Tidak ada studio lukis berantakan yang bau cat minyak dan rokok. Tidak ada tumpukan majalah seni mahal yang tak pernah dibaca. Tidak ada aura negatif dari seorang pria yang diam-diam membenciku. Furniturnya kupilih sendiri. Sofa berwarna krem yang empuk, rak buku dari kayu jati solid, dan banyak tanaman indoor, monstera, lidah mertua, sirih gading, yang memberikan oksigen segar. Rumah ini bernapas. Rumah ini hidup. Berbeda dengan rumah lama yang terasa seperti mausoleum atau kuburan bagi pernikahanku yang gagal. Berbicara tentang rumah lama, aku tersenyum puas mengingat apa yang terjadi 3 bulan lalu. Rumah di Kemang itu, saksi bisu 10 tahun kebodohanku, telah terjual. Prosesnya cepat karena lokasinya strategis. Saat membersihkan rumah itu sebelum serah terima kunci kepada pemilik baru, aku menemukan tumpukan karya seni Chandra di gudang belakang. Puluhan kanvas abstrak yang dia klaim sebagai masterpiece masa depan,
yang dia bilang akan bernilai miliaran suatu hari nanti. Rania menyarankan untuk menyumbangkannya atau menjualnya ke tukang loak. Tapi aku punya ide yang lebih baik. Sore itu, di halaman belakang rumah yang sudah kosong, aku membuat api unggun kecil. Satu persatu, aku melemparkan kanvas-kanvas itu ke dalam api. Aku melihat api melahap goresan cat yang dibeli dengan uang kerjaku. Aku melihat ego Chandra yang selangit itu berubah menjadi abu hitam dan asap yang membubung ke langit Jakarta. Rasanya membebaskan. Sangat, sangat membebaskan. Itu adalah ritual pelepasan. Bersama dengan abu itu, terbang pula rasa sakit hati, rasa dikhianati, dan rasa tidak berharga yang selama ini dia tanamkan di kepalaku. Proses hukum Chandra juga telah mencapai finalnya bulan lalu. Dan hasilnya? Sangat memuaskan rasa keadilanku. Aku masih ingat jelas suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari itu. Chandra duduk di kursi pesakitan, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Dia terlihat kurus, jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya yang dulu selalu ditata stylish kini dicukur hampir botak. Wajahnya kusam, matanya cekung dan gelisah. Dia mencoba memainkan kartu korban. Pengacaranya, pengacara pro bono yang disediakan negara karena dia tak mampu menyewa pengacara swasta, mencoba berargumen bahwa tindakan Chandra didasari oleh tekanan psikologis karena merasa rendah diri di hadapan istri yang dominan. Klien saya merasa termas maskulinitasnya. Yang mulia, kata pengacaranya. Dia mengambil uang itu sebagai bentuk protes bawah sadar, bukan niat jahat murni. Aku hampir tertawa mendengarnya. Protes bawah sadar yang diwujudkan dengan mentransfer miliaran rupiah dan membiayai pelakor ke Bali. Tapi Palu Hakim, seorang wanita parubaya dengan wibawa yang luar biasa, menghancurkan semua pembelaan konyol itu. Fania dihadirkan sebagai saksi mahkota. Dan itu adalah momen paling ironis dalam drama ini. Wanita yang dulu dibanggakan Chandra sebagai belahan jiwanya, berbalik menjadi paku terakhir di peti matinya. Demi mendapatkan keringanan hukuman dan status justice kolaborator, Fania menelanjangi semua kebohongan Chandra. Dia bersaksi di bawah sumpah bahwa Chandra mengaku sebagai duda kaya, bahwa Chandra yang berinisiatif memalsukan dokumen, dan bahwa Chandra merencanakan untuk melarikan diri ke luar negeri sejak awal. Fania menyerahkan semua barang bukti, tas Hermes palsu. Ternyata Chandra pun menipunya dengan membelikan barang KW grade A, meski harganya tetap puluhan juta, perhiasan, dan bukti chat. Dia memanipulasi saya, Pak Hakim. Seru Fania sambil menangis terseduh-seduh di persidangan. Saya juga korban. Chandra hanya bisa menunduk saat cinta sejatinya menikamnya dari belakang. Vonisnya, 4 tahun 6 bulan penjara potong masa tahanan. Ditambah kewajiban mengembalikan kerugian, yang tentu saja tidak bisa dia bayar karena dia bangkrut, jadi diganti dengan subsidi kurungan tambahan. Harta Gonogini, 0. Tim Pak Maruli berhasil membuktikan, itikat buruk, dan penelantaran istri yang menyebabkan cacat tetap. Hakim memutuskan Chandra tidak berhak atas 1 sen pun dari aset yang kami peroleh selama menikah, karena kontribusinya nihil dan justru dia yang menggerogoti aset tersebut secara ilegal. Keadilan ditegakkan. Palu diketuk. Chandra digiring kembali ke sel, dan aku pulang dengan perasaan ringan. DRRT. DRRT. Lamunanku di balkon buyar. Ponselku yang tergeletak di meja kaca bergetar panjang. Aku melirik layar. Nomor tidak dikenal. Kode areanya menunjukkan daerah pinggiran Jakarta, lokasi di mana lembaga pemasyarakatan, lapas, tempat Chandra ditahan berada. Jantungku berdesir pelan. Bukan takut, tapi lebih kepada rasa jijik yang familiar. Ini bukan pertama kalinya. Sejak vonis dijatuhkan, dia beberapa kali mencoba menghubungiku lewat telepon wartel, warung telekomunikasi, di penjara, entah menyogok sipir atau meminjam jatah temannya. Biasanya aku mengabaikannya. Tapi hari ini, entah kenapa, di pagi yang cerah ini, aku merasa perlu menutup buku ini dengan sempurna. Aku perlu mendengar suaranya satu kali lagi, untuk memastikan bahwa dia benar-benar sudah tidak memiliki kuasa apapun atas emosiku. Aku menggeser tombol hijau di layar. Aku tidak bersuara. Aku hanya menempelkan ponsel ke telinga, menunggu. Halo? Elina? Suara itu.
Suara yang dulu selalu terdengar angkuh, penuh percaya diri, dan sering merendahkanku dengan nada halus. Kini suara itu terdengar parau, serak, dan kecil. Ada getaran putus asa yang tak bisa disembunyikan. Elina, tolong jangan dimatiin. Aku mohon, El. Aku tahu kamu dengar. Lanjut suara itu dengan nada memelas. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kopi dan udara pagi, lalu menjawab dengan suara yang tenang, stabil, dan dingin sedingin es batu. Apa maumu, Chandra? Hening sejenak di seberang sana. Mungkin dia terkejut aku akhirnya menjawab. Terdengar suara latar belakang yang bising, teriakan orang, bunyi pintu besi, suara kehidupan penjara yang keras. El, syukurlah kamu jawab. Suaranya terdengar lega, tapi juga menyedihkan. Gimana kabar kamu? Tangan kamu udah sembuh? Aku mimpiin kamu terus tiap malam. El, aku nyesel. Sumpah mati aku nyesel. Simpan basa-basinya, potongku datar. Waktuku mahal. Kalau kamu menelepon cuma untuk jual drama air mata buaya, aku tutup. Tunggu, El. Panik terdengar jelas di suaranya. Aku butuh bantuan, El. Dikit aja. Aku nggak kuat di sini. Makanannya basi, nasi cadongnya keras kayak batu. Aku kena diare terus. Terus rematiku kambuh karena tidur di lantai semen yang dingin tanpa alas. Dia terisak pelan. Temen satu selku jahat, El. Mereka malak aku terus. Kalau aku nggak kasih rokok atau uang, aku dipukulin. Tolonglah, El, kirimin aku uang dikit aja. Buat beli kasur tipis sama makanan di kantin. Aku mantan suamimu, El, masa kamu tega? Aku mendengarkan keluhannya. Dulu, mendengar dia bersin saja aku sudah sibuk membuatkan jahe hangat. Dulu, mendengar dia mengeluh punggung pegal, aku akan memijatnya sampai tanganku kram. Tapi sekarang, hati nuraniku tidak bergetar sedikit pun. Justru, ada rasa keadilan puitis yang luar biasa. Tidur di lantai dingin. Ya, ulangku pelan, seolah menimbang kata-kata itu. Kamu tahu, Chandra, saat aku kena stroke di unit apartemen SCBD itu, aku juga jatuh di lantai marmer yang sangat dingin. Hening di seberang sana. Lantai itu dingin sekali. Lanjutku, suaraku mulai menajam. Dan aku berbaring di sana sendirian, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, ketakutan setengah mati. Sementara kamu sedang sibuk mentransfer uangku dan booking hotel mewah untuk selingkuhanmu. El, itu kan? Diam, bentakku pelan namun penuh otoritas. Saat aku diicu, makan lewat selang, berjuang cuma buat napas, kamu makan steak wagyu dan minum wine di Senopati. Kamu bersenang-senang di atas penderitaanku. Sekarang, kataku sambil menatap langit biru yang cerah. Sekarang kamu tidur di lantai dingin? Bagus. Nikmati dinginnya. Anggap saja itu pelukan karma yang sudah lama merindukanmu. Kamu bilang teman selmu jahat? Mungkin itu cara Tuhan mengajarkanmu bagaimana rasanya dimanfaatkan dan ditindas. Persis seperti yang kamu lakukan padaku selama 10 tahun. Elina, kamu jahat banget. Istri macam apa kamu? Chandra mulai kehilangan kendali emosinya. Kembali ke sifat aslinya yang manipulatif dan pemarah. Ingat, El, surga istri ada pada suami. Kamu durhaka sama aku. Aku tertawa. Tawa yang kering, singkat, dan tanpa humor. Aku bukan istrimu lagi, Chandra. Akta cerai sudah keluar. Dan soal surga? Surgaku sudah kudapatkan sekarang. Di sini. Di apartemenku yang tenang, tanpa parasit sepertimu. El, awas kamu ya, kalau aku keluar nanti. Kalau kamu keluar nanti, potongku lagi, kamu akan keluar sebagai pria parubaya, miskin, mantan narapidana, tanpa keahlian, dan tanpa siapa-siapa. Jangan pernah bermimpi mendekatiku. Rania sudah menyiapkan restraining order. Satu langkah kamu mendekat dalam radius 100 meter, kamu masuk penjara lagi. El? Suaranya melemah lagi, kembali menjadi rintihan. Please rokok aja, El. 1 slop. Selamat tinggal, Chandra. Jangan hubungi nomor ini lagi. Aku menjauhkan ponsel dari telinga.
Dengan jari telunjuk kananku yang sekarang sudah kuat, aku menekan tombol merah. Memutus sambungan. Lalu, aku masuk ke menu pengaturan, memilih nomor itu, dan menekan blokir. Selesai. Hening kembali menyelimuti balkon. Burung gereja masih berkicau. Matahari masih bersinar. Tidak ada petir menyambar, tidak ada drama. Hanya kesunyian yang damai. Aku meletakkan ponsel itu di meja. Rasanya ringan sekali. Seolah-olah sebuah batu besar yang selama ini terikat di kakiku akhirnya putus dan tenggelam ke dasar laut. Aku kembali meraih cangkir kopiku. Isinya tinggal setengah, sudah mulai dingin, tapi aku meminumnya sampai habis. Tetesan terakhir terasa manis, meninggalkan jejak hangat di tenggorokan. Pintu kaca balkon bergeser terbuka. Rania muncul dengan wajah segar, membawa 2 piring bubur ayam yang baru dibelinya lewat ojek online. "Siapa yang telepon pagi-pagi? Kok mukamu serius banget?" tanya Rania sambil meletakkan bubur di meja. Aku menoleh padanya dan tersenyum. Senyum yang lebar, tulus, sampai mataku menyipit. Senyum yang sudah lama hilang dari wajahku. "Bukan siapa-siapa, Mbak," jawabku ringan. "Cuma telemarketer yang menawarkan produk sampah. Sudah aku blokir." Rania menatapku sejenak, seolah bisa membaca pikiran, lalu dia tertawa kecil. Dia mengerti. "Bagus. Kita tidak butuh sampah di rumah baru ini. Ayo makan, keburu dingin. Bubur tanpa kacang, kan?" "Tanpa kacang, ekstra kerupuk," jawabku antusias. Aku duduk di kursi, mengambil sendok dengan tangan kananku. Tanganku sedikit gemetar saat menyendok bubur, tapi aku tidak peduli. Aku, Elina, 42 tahun. Mantan istri, seniman, gagal. Penyintas stroke. Wanita karir yang sedang membangun ulang kerajaannya dari nol. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela apartemen. Wajah itu memang sedikit berubah. Ada sedikit kemiringan di sudut bibir kanan kalau aku tersenyum terlalu lebar. Ada garis-garis halus di sekitar mata yang menjadi tanda perjuangan. Tapi di mataku, ada kilat kehidupan yang menyala terang. Aku bukan korban. Aku adalah pemenang yang selamat dari badai. Aku menyuapkan bubur itu ke mulutku. Enak. Hidup ini enak. Dan yang paling penting, hidup ini sekarang sepenuhnya milikku.